Cerita kita dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Hana. Dia berusia 30 tahun dan adalah manajer di sebuah perusahaan besar. Karena itu, dia sangat terobsesi untuk menjaga penampilannya. Hana sangat aktif dan mencintai pekerjaannya. Suatu hari, saat dia sedang bekerja, dia mendapat telepon dari seseorang yang berkata, "Daripada kamu capek-capek kerja terus, bagaimana kalau kamu jadi ibu rumah tangga saja?" Hana dengan tegas menjawab bahwa dia baik-baik saja dan tidak ingin menikah, lalu menutup teleponnya. Sepertinya Hana adalah wanita yang sangat mandiri dan kuat. Setelah itu, dia pergi bekerja dan tiba-tiba mendapat telepon lagi. Telepon itu datang dari rekan kerjanya yang mengeluhkan cara kerjanya. Hana menjawab, "Apa? Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas," lalu menutup teleponnya. Seorang pria muda berjalan melewatinya dan terus menatapnya, tetapi dia mengabaikannya dan berjalan pergi. Saat dia berjalan, dia tidak sengaja menabrak seorang anak laki-laki. Ketika pria muda itu mendekat, anak laki-laki itu mendorong Hana dan lari. Hana kesal karena lipstiknya mengotori kemeja pria itu dan meminta nomor teleponnya untuk menggantinya dengan kemeja baru. Pria itu, Siung, mengira bahwa Hana mencoba menggodanya dan berkata, "Cara kuno sekali, malu dong, perempuan," lalu pergi. Di malam hari, kita melihat Siung yang ternyata adalah seorang pengusaha sukses dengan kepribadian yang kuat. Siung berbicara dengan percaya diri pada siapa saja. Kembali ke Hana, dia kembali bekerja dan bertengkar dengan Waang, rekan kerjanya yang selalu menentang caranya bekerja. Waang adalah orang yang sama yang meneleponnya sebelumnya dan meminta Hana untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Jelas terlihat bahwa mereka berdua tidak saling menyukai dan sering berselisih di tempat kerja. Hana merasa kesal karena ada masalah di pekerjaannya, tetapi dia meyakinkan dirinya bahwa kesehatan adalah yang paling penting. Malam itu, dia pergi keluar untuk menghilangkan stres dan minum sampai mabuk. Dia menjadi orang terakhir yang meninggalkan bar dan Siung melihatnya. Siung mengatakan bahwa dia seharusnya pulang, tetapi Hana hanya tersenyum aneh dan mengenalinya sebagai orang yang dia tabrak sebelumnya. Hana berkata, "Oh, kamu sudah membersihkan kemejamu. Bagaimana kalau aku menodainya lagi?" Siung menganggapnya gila tetapi sebagai pria baik, dia memutuskan untuk mengantarnya pulang. Hana bertingkah aneh sepanjang jalan. Keesokan harinya, Hana bangun dan mengingat apa yang terjadi di antara mereka dan merasa sangat malu. Dia pergi bekerja dan memiliki pertemuan dengan seorang pengusaha penting. Dia berpikir pengusaha itu adalah Siung tetapi tetap percaya diri dan menyelesaikan pertemuan. Di malam hari, dia mendapatkan nomor telepon Siung dan mengirimkan pesan, memintanya untuk melupakan apa yang terjadi dan merahasiakannya. Namun, Siung tidak membalas pesannya. Hana mencari tahu tentang Siung tetapi tidak menemukannya. Seorang pegawai mengatakan bahwa Hana adalah wanita keempat yang mencarinya hari itu. Hana menemui Waang dan kita mengetahui bahwa mereka pernah saling jatuh cinta. Waang meminta kesempatan kedua dan menunjukkan foto mereka berdua bersama untuk membuat hati Hana melunak. Namun, Hana tidak tertarik dan memecahkan bingkai foto tersebut, meminta Waang untuk melupakannya seperti dia telah melupakan Waang. Pada malam hari, Hana melihat Siung saat dia pergi bekerja dan meminta Siung untuk melupakan apa yang terjadi di antara mereka. Siung menjawab bahwa dia sudah melupakan Hana dan tidak ingat apa-apa tentangnya. Malam itu, mereka bertemu di bar, dan Siung mulai mengganggu Hana. Siung menantang Hana untuk bermain sebuah permainan. Jika Hana menolak, Siung akan memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di antara mereka. Hana akhirnya setuju untuk menerima tantangan tersebut. Di sisi lain, Hana melihat seorang wanita yang sedang menunggu Siung di depan perusahaan, tetapi dia bereaksi saat melihat mobil Siung datang. Wanita itu bertanya kepada sopir apakah dia adalah sopir pribadi Siung. Sopir tersebut terkejut dan bertanya siapa dia, dan wanita itu menjawab bahwa dia adalah tunangan Siung di masa depan. Sopir memberitahunya untuk pergi dan bermain-main dengan Siung. Kita kemudian mengetahui bahwa wanita itu bernama Lubna dan sangat terobsesi dengan Siung. Kembali ke Hana, dia bermain dengan Siung namun kalah, meskipun dia tidak terlalu peduli. Keesokan harinya, Hana terbangun oleh temannya yang meminta agar Hana ikut ke sebuah pesta kostum. Hana awalnya menolak, tetapi temannya terus mendesaknya hingga akhirnya Hana setuju. Di pesta tersebut, ada segmen di mana orang yang namanya dipanggil harus menari atau memainkan alat musik. Giliran Hana tiba dan dia merasa canggung dan berusaha untuk keluar, tetapi semua orang di pesta meminta agar dia bermain musik. Siung juga berada di pesta dan memperhatikan bahwa Hana merasa malu, jadi dia membantunya dengan naik ke panggung bersamanya. Siung kemudian membuka topengnya dan mencoba mendekati Hana. Hana merasa canggung, tetapi Siung membantunya dengan memotong tali yang mengikat tangannya untuk segmen tersebut. Siung memberitahu Hana untuk tidak khawatir karena dia bukan tipe favoritnya dan kemudian pergi. Hana mengejar Siung dan memberitahunya bahwa dia cantik dan juga sudah bertunangan. Siung menjawab, "Oh, tunanganmu yang mengkhianatimu setelah 10 tahun?" "Ya." Hana terkejut dan bertanya dari mana Siung tahu. Siung menjelaskan bahwa Hana dalam keadaan mabuk dan telah menceritakan seluruh kisah hidupnya. Hana meminta Siung untuk melupakan malam itu, tetapi Siung ingin Hana memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kemudian mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka karena Hana menghabiskan waktu minum dan bercerita. Hana kemudian menyadari bahwa tidak ada yang terjadi di malam itu. Siung mendekati Hana dan berkata,
sepertinya kamu kecewa setelah mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi di antara kita. Hana merasa canggung dan menjawab, oh, tentu saja tidak, lalu berusaha menjauh darinya. Keesokan harinya, setelah bekerja, Hana bertemu Siung dan berbicara tentang hidup dan masa kecilnya. Siung mengamati bahwa Hana terlihat semakin dekat dengannya. Hana menjawab dengan santai, begitulah adanya, kita semua saling bertemu. Saat pulang, Hana tiba di rumah dan kakaknya memberitahu bahwa ayah mereka semakin lembut setelah marah karena masalah ujian. Hana dan kakaknya saling mengenal lebih baik, dan terlihat bahwa mereka adalah keluarga yang menyenangkan dan saling mencintai. Setelah makan malam, ayah Hana berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia sudah berusia di atas 30 dan harus mempertimbangkan untuk menikah atau apakah dia puas tinggal bersama keluarga. Ayah Hana juga menyebutkan bahwa sepupunya sudah bertunangan dan menikah. Hana merasa tertekan dan berpikir apakah dia harus memaafkan Waang atas pengkhianatannya dan menikah dengannya. Ayahnya berkata bahwa lebih baik memilih seseorang yang sudah dikenal daripada orang yang tidak dikenal. Hana teringat kembali saat dia mencintai Waang sejak masa kuliah dan bingung apakah harus memaafkannya atau tidak. Dia berencana untuk bertemu Waang dan memutuskan apakah dia bisa memaafkannya. Setelah berdiskusi dengan temannya, dia diingatkan bahwa keputusan itu salah dan sebaiknya menjauh dari Waang. Namun, Hana tetap pada pendiriannya untuk memberi Waang kesempatan kedua dan mencoba lagi. Mereka memutuskan untuk memberi hubungan mereka kesempatan kedua dan terlihat Siung bersama mereka. Setelah bekerja, Siung tetap bersama Hana dan dia meminta Siung untuk pergi karena tunangannya akan menjemputnya. Siung mengatakan bahwa dia merasa salah dan menyarankan Hana untuk menunggu tunangannya, lalu pergi. Hana mencoba menghubungi tunangannya tetapi tidak ada jawaban. Waang mengirim pesan meminta Hana untuk menunggunya sampai dia selesai bekerja dan datang menjemputnya. Hana merasa sial dan kebetulan bertemu Siung lagi. Siung bertanya, masih belum datangkah tunanganmu? Hana menjawab dengan dingin dan berjalan pergi, tetapi Siung bersikeras untuk mengantarnya. Setelah beberapa usaha dari Siung, Hana akhirnya setuju untuk diantar dan tetap bersikap dingin yang membuat Siung kesal. Siung kemudian pergi ke bar dan minum banyak. Hana duduk memikirkan tunangannya dan menerima telepon dari temannya yang memberitahu bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian dan akan mengurangi jumlah karyawan. Hana merasa khawatir dan memutuskan untuk terus bekerja. Keesokan harinya, dia berbicara dengan pemilik perusahaan dan mengakui bahwa ada keputusan untuk memecat beberapa karyawan. Pemilik perusahaan meyakinkannya bahwa dia aman dari pemecatan dan juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Namun, Hana tetap tidak peduli dan membela rekan-rekannya. Pemilik perusahaan memberitahu Hana untuk tidak terlalu sensitif dan menjaga jarak. Hana merasa bahwa keputusan sudah dibuat dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia memberitahu rekan-rekannya bahwa dia akan membantu mereka mencari pekerjaan baru. Malam itu, kita melihat Hana duduk bersama Siung dan memberitahunya bahwa dia mengetahui bahwa Siung datang untuk membantunya. Pemilik perusahaan membatalkan keputusan untuk memecat karyawan dan memberikan Hana kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah manajer yang kompeten dalam waktu 3 bulan atau dia harus meninggalkan pekerjaan. Di sisi lain, Hana melihat sahabatnya, Nada, keluar dengan pacarnya dan terlihat bahwa cinta tersebut hanya sepihak. Pacarnya tidak merespons Nada. Keesokan harinya, Hana berbicara dengan Siung dan mengatakan bahwa dia sudah mengucapkan terima kasih karena Siung telah membantunya. Hana meminta Siung untuk menjauh dari kehidupannya. Siung merasa tertekan dan memberikan jaketnya kepada Hana ketika baju Hana robek, menjelaskan bahwa niatnya adalah baik. Siung kemudian pergi. Hana bertemu dengan Waang, tunangannya, yang membicarakan tentang pernikahan mereka. Hana merasa ragu dan mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk membuat keputusan akhir. Waang setuju dan pergi. Keesokan harinya di kantor, Hana melihat sahabatnya melihat foto Siung dan menyebutnya tampan. Sahabatnya kemudian membandingkannya dengan Waang dengan nada sinis. Hana memutuskan untuk bertemu pria baru dan mulai menjauh dari Waang yang tidak menghargainya. Dia bertemu dengan saudara Hana yang mengatakan bahwa dia dikirim oleh Hana untuk menemani dan melindunginya agar tidak dieksploitasi. Hana merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Saudara Hana memperkenalkan dirinya kepada pria yang Hana temui dan pergi bersama pria tersebut. Hana mulai berbicara tentang dirinya dan merasa semuanya berjalan dengan baik hingga pria tersebut mengetahui bahwa Hana adalah seorang janda. Pria itu mencoba melakukan tindakan yang tidak pantas dan Hana merasa ketakutan dan bingung dengan reaksinya. Pada saat yang sama, saudara Hana datang dan memberi pelajaran pada pria tersebut. Dia kemudian membawa dan merawat luka-lukanya akibat pertengkaran tersebut. Hana menyadari bahwa dia benar ketika menolak untuk menikah setelah bercerai karena banyak pria yang tidak dapat dipercaya. Hana melihat iklan yang dibuat oleh Siung dan tiba-tiba listrik padam. Hana merasa panik karena ponselnya mati. Siung, yang mengetahui dari asistennya bahwa listrik padam di tempat Hana berada, segera pergi menjemputnya. Hana merasa terkejut melihat Siung di situ, tetapi Siung menjelaskan bahwa dia kebetulan lewat dan membantunya. Mereka bertemu dengan Waang yang memberitahu Hana bahwa dia datang segera setelah dihubungi tetapi tidak dapat menghubunginya karena teleponnya mati. Waang bertanya kepada Siung tentang keberadaannya dan Siung
Siung menjawab bahwa dia bebas untuk berada di sana. Wang merasa canggung tetapi memutuskan untuk menjaga kehormatan dirinya dan pergi bersama Hana. Selama perjalanan, Hana dan Siung berbicara. Wang meminta Hana untuk menjauh dari Siung karena dia merasa tidak nyaman dengan Siung. Keesokan harinya di kantor, Siung mencoba berbicara dengan Hana, tetapi Hana mengabaikannya dan pergi, membuat Siung merasa kesal. Siung kemudian melihat Hana datang bersama tunangannya dan mengundang mereka untuk makan malam kerja. Siung setuju. Selama makan malam, Wang terus memegang tangan Hana untuk membuat Siung marah, dan Siung benar-benar merasa kesal tetapi berhasil menahan diri. Setelah makan malam, Siung memberitahu Hana bahwa dia merasa tunangannya berlebihan dan merasa mereka mengundangnya khusus untuk menyiksanya. Hana menjelaskan bahwa Siung salah dan pergi. Siung kemudian memegang tangan Hana dan mendekatinya, mengatakan bahwa dia tidak akan diam dan akan menunjukkan siapa yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Keesokan harinya, Hana berbicara dengan Siung dan mengatakan bahwa meskipun mungkin Waang berlebihan, dia tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi lagi dan meminta Siung untuk menjauh dari mereka. Siung bertanya apakah Hana bahagia dengan Waang, dan Hana merasa terganggu dengan pertanyaan tersebut, menjawab bahwa itu bukan urusan Siung. Siung menganggap Hana dan Waang tidak cocok. Sementara itu, Nada keluar dengan saudara Hana dan bertemu dengan mantan pacarnya, berpura-pura bahwa Nada adalah pacarnya. Dia memeluk Nada dan pergi. Keesokan malamnya, Hana duduk di taman perusahaan, dan Siung datang untuk duduk di sampingnya. Hana merasa canggung, dan Siung mengatakan bahwa dia ingat janjinya untuk menjaga jarak. Siung kemudian mengantar Hana pulang. Keesokan malamnya, Hana bertemu dengan Waang dan calon ibu mertuanya. Ibu Waang mendesak agar mereka segera menentukan tanggal pernikahan, membuat Hana merasa tertekan. Hana bertanya kepada Waang apakah dia harus berpakaian khusus untuk acara tersebut dan merasa gelisah selama makan malam yang terasa membosankan baginya. Setelah makan malam, Waang berbicara tentang rencana kencan kedua mereka, dan Hana bertanya tentang kencan pertama. Keesokan harinya, Waang mengantarkan Hana ke kantor dan mereka bertemu Siung. Siung merasa cemburu dan sangat memperhatikan Hana dan Waang, terutama ketika melihat Waang meletakkan tangan di bahu Hana. Keesokan malamnya, Siung terus memikirkan mereka dan berharap pernikahan itu gagal. Saat Siung berjalan di bawah hujan bersama asistennya, dia melihat Hana yang juga berjalan di bawah hujan. Siung meminta asistennya untuk menyingkir dan pergi untuk membantu Hana, menawarkan payung dan membantu membawakan kotak-kotaknya. Mereka berbicara, dan Hana mengatakan bahwa dia merasa Siung selalu siap membantu ketika dibutuhkan. Siung berharap Hana benar-benar memahami niat baiknya. Siung merasa kasihan pada Hana karena dia terlihat kuat padahal sebenarnya dia mengalami kerusakan emosional akibat masalah hubungan. Siung ingin membantunya tapi tidak tahu caranya. Dia memberitahu asistennya bahwa wanita tidak banyak bicara dan suka jika seseorang masuk ke dalam hidup mereka dan memahami masalah mereka sendiri. Saat Hana lewat di dekat mereka, Siung memutuskan untuk mendekatinya. Dia mencoba bersikap ramah, tetapi Hana merasa tidak nyaman dengan sikapnya dan mengatakan bahwa dia tidak suka dengan kepura-puraan tersebut sebelum pergi dengan marah. Dalam perjalanan, sepatu Hana rusak dan Siung berusaha membantu, mengangkatnya dan membawanya ke taksi. Hana merasa terkejut dengan sikap Siung yang baik dan merasa aneh dengan perubahannya. Di kantor, Hana mendapatkan kabar bahwa Siung mengalami kecelakaan. Dia segera menuju lokasi kecelakaan dalam keadaan panik dan mencari Siung. Ketika dia tidak menemukannya, Hana menghubungi Siung yang memberitahu bahwa dia baik-baik saja, tetapi orang lain yang bersamanya yang terluka. Hana mengabaikan masalah orang lain dan mengatakan bahwa yang penting adalah Siung baik-baik saja. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli, lalu menutup telepon dengan cepat karena dia memiliki pekerjaan. Namun, Siung mendengar suara ambulans saat Hana menutup telepon dan tahu bahwa Hana berada di lokasi kecelakaan. Siung mendekati Hana, memeluknya, dan mengatakan agar dia berhenti berpura-pura tidak peduli. Hana merasa tertekan dan menyuruh Siung untuk membiarkannya pergi. Siung memberikan payung kepadanya dan membiarkannya pergi. Di rumah, Hana berbicara dengan temannya, Hang, yang mengatakan bahwa Hana tampaknya terjatuh dan tidak ada yang peduli. Keesokan harinya, Hana bertemu dengan Waang dan merasa sulit untuk berurusan dengannya, terutama ketika Waang membahas tentang pernikahan. Hana mengatakan bahwa dia tidak siap saat ini. Ketika Waang terus mendesak, Hana mengungkapkan bahwa dia tidak bisa memaafkan Waang dan hanya kembali karena dia merasa lemah dan tidak mampu menolak. Hana memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Waang. Saat berjalan, dia melihat gantungan kunci yang mirip dengan yang diberikan Waang kepadanya, yang membuatnya merasa sedih dan teringat kenangan mereka. Dia meninggalkan gantungan kunci dan pulang ke rumah, memberitahukan keluarganya bahwa dia telah berpisah dengan Waang dan tidak akan kembali kepadanya. Ayahnya marah dan sedih karena Hana sudah dewasa dan harus stabil, tetapi Hana tidak peduli dan pergi. Dia bertemu saudaranya dan menceritakan apa yang terjadi, dan saudaranya menyatakan dukungannya untuk keputusan Hana. Di tempat kerja, Hana menemukan bahwa seorang penyanyi telah mencuri lagu perusahaan mereka dan mengklaimnya sebagai miliknya. Hana mencoba berbicara dengan penyanyi tersebut, tetapi penyanyi itu menolak untuk mendengarkan dan menutup pintu di wajah Hana
Hana, menunjukkan sikapnya yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Hana kembali bekerja dan berbicara dengan rekannya mengenai kasus plagiarisme lagu. Rekannya menyarankan agar mereka membiarkan kedua lagu tersebut dirilis dan biarkan publik yang menilai. Hana merasa kecewa dengan solusi tersebut dan pergi. Di luar, dia bertemu dengan Siung yang terus mencoba mendekatinya, tetapi Hana tetap dingin. Sementara itu, ayah Hana memarahi saudaranya karena dianggap gagal di sekolah. Saudaranya membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak menyukai pelajaran, tetapi ayahnya tetap marah dan menyuruhnya pergi dari rumah. Saudaranya terbiasa dengan perlakuan ayahnya dan pergi tanpa marah. Dia bertemu dengan Hang dan mengajaknya keluar. Hang mengatakan bahwa dia akan pergi berlatih tinju dan menawarkan agar saudaranya ikut berlatih dengannya. Saudaranya setuju dan mereka berlatih bersama. Keesokan harinya, Hana melihat siaran langsung penyanyi yang mencuri lagunya. Penyanyi tersebut mengaku bahwa dia merasa bersalah dan akan menghadapi tuntutan hukum. Hana juga bertemu Waang yang memarahinya karena tidak membalas panggilannya. Waang meminta maaf dan mencoba minta kesempatan kedua, tetapi Hana menolaknya. Siung melihat kejadian ini dan merasa kesal, lalu pergi. Hana menolak untuk memberikan kesempatan kedua kepada Waang dan terus bekerja. Hana sangat senang karena menerima email penting dan merayakannya dengan menari. Siung kebetulan melihatnya dan terkesan dengan ekspresinya. Hana terkejut melihat Siung dan mencoba untuk bersikap dingin, tetapi Siung meminta kesempatan untuk mendekatinya. Hana akhirnya setuju untuk pergi keluar bersama Siung, dan mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan di taman hiburan. Hana mengklarifikasi kepada Siung bahwa meskipun dia setuju untuk keluar bersamanya, itu tidak berarti dia ingin terikat dalam hubungan. Hana meminta Siung untuk menjauh karena dia tidak melihat masa depan bersama Siung. Siung mendengarkan dengan tenang. Keesokan harinya, Hana berbicara dengan temannya tentang Siung dan mengungkapkan ketakutannya untuk mengulang pengalaman hubungan yang gagal. Temannya mengingatkan bahwa Hana layak mendapatkan seseorang yang baik, tetapi Hana tidak sepenuhnya yakin. Hana juga berbicara dengan keluarganya dan berusaha meyakinkan mereka bahwa dia ingin tinggal sendiri untuk merasakan kemerdekaan. Awalnya, keluarganya menolak, tetapi akhirnya setuju dengan syarat bahwa Hana tetap menjaga hubungan dengan mereka. Hana sedang sibuk pindah ke rumah barunya bersama saudaranya dan temannya. Saat dia sedang memakai masker dan membuka pintu, petugas keamanan terkejut dan mengatakan bahwa tetangga mengeluh tentang kebisingan. Hana berjanji akan mencoba lebih tenang. Ketika Siung muncul dan mengungkapkan bahwa dia yang mengeluh, Hana marah dan menutup pintu di depan wajahnya. Keesokan harinya, mereka bertemu di lift dan Hana berpura-pura tidak melihat Siung. Siung merasa Hana mengabaikannya. Hana dan Siung bertemu di lift, di mana Hana dengan terang-terangan mengabaikan Siung. Siung merasa tertekan dan memutuskan untuk menjaga jarak untuk menjaga harga dirinya. Hana bercerita kepada temannya, Hang, bahwa dia berpikir untuk pindah dari tempat tinggalnya karena masalah dengan Siung. Hang menasihatinya untuk tidak lari dari masalah. Ketika Hana berada di kolam renang, seorang pria mengganggunya, dan Siung yang berada di dekatnya segera datang untuk membantunya dan memberinya handuk. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tetapi Hana merasa Siung hanya mencari alasan untuk berbicara. Hana pergi mengunjungi ayahnya dan berbicara tentang perasaannya. Ayahnya menyarankan agar Hana memberi Waang kesempatan kedua karena dia telah mencintainya selama bertahun-tahun. Hana membantah, mengatakan bahwa jika dia benar-benar menginginkan seseorang seperti Waang, dia tidak akan meninggalkannya. Dia menegaskan bahwa dia berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Ayahnya marah, dan Hana merasa terganggu, lalu pergi. Waang kemudian berbicara dengan ayah Hana, berjanji akan terus mencoba mendapatkan maaf Hana dan menikahinya. Hana berjalan di bawah hujan dan bertemu Siung, yang mengajaknya keluar. Hana bertanya kemana mereka akan pergi, dan Siung membawanya ke tempat rahasia di dalam kabin telepon, tempat dia biasanya pergi ketika merasa frustrasi. Siung mendorong Hana untuk berbicara tentang apa yang mengganggunya, dan Hana mulai menangis saat berbicara tentang bagaimana ayahnya terlalu terlibat dalam hidupnya. Setelah itu, Hana merasa lebih baik dan berterima kasih kepada Siung. Mereka mulai berbicara lebih terbuka dan tanpa ragu. Keesokan harinya di tempat kerja, Hana kembali ke sikap dinginnya dan mengabaikan Siung. Siung menarik tangannya. Siung merasa frustasi dengan sikap Hana yang selalu berubah-ubah. Hana mengatakan dia ingin jarak dan hubungan mereka harus tetap formal. Siung sangat marah dengan perilaku Hana dan memukul tangan sebagai tanda frustrasi. Dia pergi bermain PlayStation dengan teman-temannya, masih marah dan stres. Teman-temannya menyarankan agar dia lebih fokus pada perubahannya sendiri daripada mengeluh tentang Hana. Hana berada di tempat hiburan malam dan dalam keadaan mabuk. Dia menolak tawaran untuk pulang dan Siung membawanya pulang ke rumahnya. Hana tidak bisa menjelaskan mengapa dia minum terlalu banyak dan akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Hana terbangun dan merasa bingung, menemukan dirinya di rumah Siung tanpa ingatan yang jelas tentang malam sebelumnya. Dia cepat-cepat mengambil barang-barangnya dan pergi tanpa memberi penjelasan. Di tempat kerja, Hana bertemu dengan Siung, mencoba menghindari pembicaraan tentang kejadian kemarin. Siung menghentikan Hana dengan mobilnya dan meminta dia untuk membersihkan kekacauan yang dia buat di rumahnya. Hana merasa kesal dan menawarkan untuk membayar Siung untuk pembersihan tersebut lalu pergi. Di waktu yang sama, Hang makan bersama saudara Hana
dan merasa sedih karena berita bahwa mantan suaminya akan menikah lagi. Dia berusaha menahan air mata dan menjelaskan bahwa dia hanya merasa terganggu dengan situasi tersebut. Sementara itu, Hana pergi menemui Waang setelah menerima telepon darinya. Waang memberitahu Hana bahwa ibunya sakit dan tidak mau makan kecuali dia bertemu dengan Hana. Hana setuju untuk bertemu. Malam hari, Hana berjalan-jalan dan memikirkan Siung, merasa bingung apakah mereka masih memiliki hubungan atau tidak. Dia bertemu Siung secara kebetulan dan mereka bertukar kata. Hana merasa ragu dan bingung tentang perasaannya terhadap Siung. Di sisi lain, Hang menemukan catatan dari saudara Hana dan mulai khawatir jika saudara Hana menunjukkan ketertarikan padanya. Dia tidak ingin terlibat dalam hubungan baru karena masih trauma dari hubungan sebelumnya. Hana mendengar suara kucing dan merasa cemas. Hana sedang mencoba menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di atap. Dia kesulitan menuruni tangga karena tangga tersebut bergerak. Siung datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia mengingatkan Hana bahwa dia sering datang untuk menolongnya dan menyarankan agar Hana berhati-hati karena dia tidak akan selalu ada untuk membantu. Hana menerima telepon dari Waang yang memberitahunya bahwa ibunya akan menjalani operasi dan ingin Hana ada di sana. Siung merasa kesal dan pergi. Keesokan harinya, Hana terlihat mengenakan gaun pernikahan dan duduk bersama Waang. Siung merasa marah mengetahui bahwa mereka kembali bersama, padahal Hana hanya mengikuti permintaan ibunya Waang karena kondisi kesehatan yang buruk. Hana melihat Siung di restoran, tetapi Siung mengabaikannya. Hana mencoba memulai percakapan, tetapi Siung mengatakan bahwa dia sibuk dan pergi. Hana juga berpura-pura pergi, tetapi Siung mengikuti. Malamnya, Hana menemukan hadiah di kamarnya, yang ternyata adalah gaun dari Hang. Hana merasa senang, mengenakan gaun tersebut dan mengirim foto kepada Hang, mengatakan bahwa gaunnya cantik tapi agak terbuka, sehingga dia malu untuk memakainya keluar. Ketika Hana sedang mencoba mengambil ikat rambutnya yang jatuh, dia bertemu Siung. Siung bertanya mengapa dia mengenakan gaun yang terbuka, dan Hana menjawab dengan nada defensif. Mereka mendengar suara dari dalam, dan Hana mendorong Siung menjauh dan masuk ke dalam ruangan. Siung tertawa melihat Hana malu. Malamnya, ada pesta barbeque di kantor dan Siung bertanggung jawab untuk barbeque tersebut. Hana bertemu Lubna, seorang gadis yang tertarik pada Siung, dan Lubna mencoba berbicara dengan Siung, tetapi Siung mengabaikannya. Hana merasa terganggu oleh perhatian Lubna terhadap Siung. Siung terus memperhatikan Hana selama pesta, dan pada suatu saat ketika Hana berdiri sendirian, Siung memberinya jaketnya dan mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Hana. Hana terkejut tertawa, dan Siung merasa senang melihat reaksinya. Siung memanfaatkan momen romantis tersebut untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam, berharap Hana akan membalas perasaannya. Hana akhirnya mengaku kepada Siung bahwa dia mencintainya. Keesokan harinya, Hana berbicara dengan Siung dan meminta agar hubungan mereka dirahasiakan dari publik untuk sementara waktu. Saat mereka berbicara, Hana mendapat telepon dari Hang dan harus pergi. Dia segera bergegas menemui Hang, yang merasa bersalah karena mendekati saudara laki-laki Hana. Hang mengaku telah membuat kesalahan besar tetapi tidak menyebutkan rinciannya. Mereka keluar bersama, makan es krim, dan bermain pingpong, sementara masing-masing menyembunyikan masalahnya dari yang lain. Hang bertemu dengan saudara laki-laki Hana dan merasa canggung setelah peristiwa sebelumnya. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi, tetapi Hang merasa tidak siap untuk berkomitmen karena masalah emosionalnya. Sementara itu, Hana di kantor merasa cemburu karena rekan-rekannya membicarakan Siung yang tampaknya sangat menarik. Hana berusaha menyembunyikan rasa cemburunya agar tidak terlihat oleh orang lain. Hana pergi bersama Siung dan melihat Lubna yang ternyata juga menjalin hubungan dengan Siung secara diam-diam. Setelah Siung pergi, Hana berbicara dengan Hang dan mengetahui bahwa mereka sekarang menjalin hubungan. Hana merasa frustrasi dan marah karena hubungan mereka tidak berhasil disembunyikan. Malamnya, Hana bersiap untuk bertemu Siung tetapi mendapat telepon dari Waang yang meminta agar dia pergi ke rumah sakit karena ibunya sakit dan ingin melihatnya. Hana, yang merasa tertekan, memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Siung merasa kesal karena Hana tidak muncul di pesta dan merasa sakit hati mendengar komentar dari Lubna yang mencoba menghasutnya. Hana pergi ke rumah sakit dan menemani Waang yang sedang menunggu ibunya menjalani operasi. Sementara itu, Hang di rumah menemukan perhatian kecil dari saudara laki-laki Hana, seperti bunga dan makanan yang disiapkan untuknya karena dia sibuk. Hang merasa tersentuh oleh perhatian tersebut. Hana memberitahu Waang bahwa dia merasa sangat terganggu dengan situasi mereka, tetapi dia perlu pergi. Setelah itu, dia kembali ke rumah dan meminta maaf kepada Siung, yang langsung memaafkannya. Keesokan harinya, teman-teman Hana mengundangnya untuk makan siang bersama mereka, tetapi Hana berpura-pura ingin sendirian agar bisa menemui Siung. Sementara itu, Waang sedang merencanakan sesuatu dengan asistennya. Siung terlihat frustrasi karena ada masalah di tempat kerja dan meminta asistennya untuk menemukan solusi secepat mungkin. Ternyata, Waang adalah orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Pada malam hari, Hana menyiapkan makan malam untuk Siung dan menyambutnya dengan hangat. Namun, dia terkejut ketika saudaranya datang berkunjung dan melihat Siung di rumahnya. Hana berpura-pura bahwa Siung membantu dia dalam pekerjaan, jadi dia mengundangnya untuk makan malam sebagai bentuk terima kasih. Mereka berusaha tampil formal agar saudaranya
tidak curiga bahwa mereka memiliki hubungan romantis. Keesokan harinya, Hana bertemu dengan Hang yang merasa khawatir tentang dirinya. Hana tidak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan teleponnya. Hang mengambil telepon dari Hana dan melihat pesan-pesan dari Siung, merasa kecewa karena Hana menyembunyikannya. Hana menjelaskan kepada Hang bahwa dia tidak bermaksud menyembunyikan hubungan mereka, tetapi ingin menjaga kerahasiaan untuk sementara waktu. Mereka akhirnya berdamai. Ketika Siung bersama Hana, dia mendapat telepon dari asistennya yang mengabarkan bahwa Lubna, yang sangat tertekan, sering membicarakannya dan kini menghilang. Mereka khawatir Lubna mungkin melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Siung ingat bahwa Lubna ingin mengundangnya makan malam di pulau dan berpikir mungkin dia ada di sana. Mereka pergi mencarinya dan terkejut menemukan Lubna keluar dari laut. Lubna memberitahu Siung bahwa dia mencintainya tetapi tidak sampai tingkat melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia mengatakan bahwa dia datang ke pulau untuk mengubah suasana hati dan move on dari Siung. Siung dan Hana memanfaatkan perjalanan ke pulau untuk menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan di pantai. Setelah perjalanan, Siung kembali ke pekerjaan dan menghadapi seorang wanita yang mencoba mendekatinya dengan alasan pekerjaan. Siung mengingatkan wanita tersebut bahwa jika dia hanya ingin berbicara tentang pekerjaan, dia akan mendengarkannya. Namun, jika ada maksud lain, dia tidak tertarik. Siung menyadari bahwa metode yang digunakan tidak efektif dan berusaha menjauhkan diri dari situasi tersebut. Ketika dia mencoba untuk menarik diri, Hang masuk dan melihat apa yang terjadi, lalu mengkritik Siung. Hang memberi ceramah tentang kesetiaan dan membuat Siung merasa tidak nyaman. Pada malam harinya, Siung dan Hana pergi ke sebuah acara di mana Siung bermain musik di panggung karena itu adalah hobinya. Hang, yang tampaknya berusaha mendekati Siung, naik ke panggung dan bernyanyi agar dekat dengannya, membuat Siung merasa tertekan. Hana merasa terganggu dan meninggalkan acara tersebut, menyadari bahwa Hang tampaknya sengaja ingin dekat dengan Siung. Setelah acara, Hang berbicara dengan seorang karyawan bar dan memperkenalkan dirinya sebagai Manar. Manar mengungkapkan kekagumannya pada Siung dan bersedia melakukan apa saja untuk mendekatinya karena dia kaya dan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Siung kemudian pergi ke rumah Hana dan mengetuk pintu, tetapi Hana tidak membukanya. Siung tahu Hana ada di dalam karena mendengar suara vakum cleaner. Dia mengatakan bahwa dia membawa coklat kesukaannya, dan Hana akhirnya membukakan pintu. Dia mengambil coklatnya tetapi tidak terlalu senang dan menyatakan bahwa coklat tidak bisa memperbaiki segalanya. Hana merasa sedikit marah tetapi Siung berhasil meredakan kemarahannya. Keesokan harinya, Hana bertemu dengan Manar, yang dengan berani mengaku bahwa dia telah mengagumi Siung sejak di universitas dan ingin menikah dengannya. Hana dengan tenang memberitahu Manar bahwa Siung mencintainya dan tidak akan meninggalkannya. Sementara itu, Hang bercanda dengan saudara Hana dan mereka tampak sangat dekat. Hang merasa canggung dan ketika dia hampir dicium, Hana masuk dan terkejut melihat mereka. Hang mencoba menjelaskan bahwa mereka seperti saudara, tetapi Hana merasa dikhianati dan marah. Hana kemudian meninggalkan mereka dengan emosi yang campur aduk. Hana merasa ditipu dan marah pada Hang dan saudara Hana. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Hana kemudian pergi menemui Siung dan menceritakan apa yang terjadi. Siung menyarankan agar Hana mendengar penjelasan dari Hang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk marah. Hana setuju dan pergi menemui Hang. Hang menjelaskan bahwa dia ragu dan malu tentang situasi tersebut karena saudara Hana lebih muda darinya dan mereka telah berhubungan seperti saudara selama ini. Hana merasa terhibur oleh penjelasan Hang, tetapi dia juga merasa marah karena situasinya telah berlangsung lama dan menjadi rumit. Keesokan harinya, Hana bertemu lagi dengan Hang dan melanjutkan percakapan mereka. Hana memutuskan untuk memaafkan Hang dan mereka kembali berinteraksi. Namun, suasana tegang terjadi ketika Hang merasa diganggu oleh seorang wanita yang marah, yang mengklaim bahwa Hang mencoba merebut suaminya. Suami wanita tersebut datang dan meminta maaf kepada Hang sebelum pergi. Hang menjelaskan kepada Hana bahwa hubungannya dengan pria tersebut hanya bisnis dan ada kesalahpahaman. Hana menyarankan agar Hang move on dan mencari yang lain. Pada malam hari, Hana pergi keluar bersama rekan kerjanya, sementara Siung mendapat telepon dari Manar yang mengancam akan membatalkan proyek jika Siung tidak menemuinya dalam waktu setengah jam. Siung merasa kesal dan harus memenuhi ancaman tersebut. Ketika Siung bertemu Manar, dia mengingatkan Manar untuk tidak menggunakan ancaman seperti itu lagi, atau dia akan mengambil tindakan tegas di masa depan. Sementara mereka sedang berbicara, Manar tiba-tiba menunjukkan gejala kesulitan bernapas. Siung mencoba membantu dengan membuka bajunya untuk memudahkan pernapasannya. Tiba-tiba, Hana datang dan melihat Siung mencoba membuka pakaian Manar. Dia marah, memutuskan hubungan antara Siung dan Manar, dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya untuk berpura-pura. Ternyata, Manar hanya berpura-pura sakit dan Siung menyadari bahwa dia harus pergi agar tidak kehilangan pekerjaan. Siung memastikan kepada Hana bahwa dia mencintainya dan tidak akan berpikir tentang wanita lain. Namun, Hana merasa tertekan dengan perilaku Manar yang masih mencoba mendekatinya. Hana berusaha mengatasi masalah dengan Manar, memberi Manar pakaian pengganti untuk yang telah dirusaknya. Manar menunjukkan sikap tidak sopan dan menolak menerima pakaian tersebut, serta merasa bahwa Hana tidak punya selera. Hana tetap tenang dan meninggalkan tempat tersebut setelah
telah memberikan komentar sinis. Keesokan harinya, saudara Hana keluar bersama teman-temannya dan tampak bahagia ketika Hang tiba dengan sepeda motor yang merupakan salah satu keinginannya. Hang memperkenalkan dirinya kepada teman-teman saudara Hana dan dengan percaya diri menyebutkan bahwa dia lebih tua 7 tahun dari mereka. Di sisi lain, Hana merasa tertekan oleh komentar Manar yang menyebutnya lemah, tetapi dia mencoba untuk menghadapi pertemuan dengan percaya diri dan berhasil menunjukkan kemampuannya. Hana berbicara dengan Hang tentang apa yang terjadi selama pertemuan dan bagaimana dia merasa percaya diri dan memukau semua orang. Setelah Hang pergi, Siung datang untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Hana, menjelaskan bahwa dia harus pergi ke Manar karena urusan kerja. Hana awalnya kesal dan menolak untuk memaafkannya, tetapi kemudian mengubah pikirannya dan mengundangnya untuk makan malam. Makan malam berjalan baik hingga Siung menerima telepon dari Manar. Hana menjawab telepon dan mendengar Manar meminta Siung untuk membawa pakaian berat karena pekerjaan malam. Hana merasa marah karena Siung tidak memberitahu dia tentang rencananya dengan Manar. Siung menjelaskan bahwa itu hanya urusan kerja dan mengatakan jika Hana tidak suka, dia bisa pergi. Hana merasa kesal tetapi mengatakan bahwa Siung bisa pergi jika dia mau. Selanjutnya, Hana bertemu dengan Hang dan membahas ulang tahun Siung yang akan datang. Hana sangat antusias dan ingin membuat kejutan untuknya. Hang merasa heran karena Hana tidak tampak khawatir meskipun Siung pergi ke perjalanan dengan Manar. Hana percaya pada Siung dan yakin dia tidak akan menyimpang. Hang berkomentar bahwa kepercayaan Hana adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bahagia. Siung duduk dengan Manar, dan meskipun Manar berusaha untuk berbicara dengannya, Siung tetap tidak nyaman. Siung menelepon Hana di depan Manar untuk menunjukkan bahwa dia lebih memilih Hana daripada Manar. Setelah telepon selesai, Manar mengeluh bahwa Siung merindukannya. Siung meminta Manar untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Ketika Manar tiba-tiba sakit, Siung membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Hana telah menyiapkan perayaan ulang tahun untuk Siung, berharap dia akan pulang tepat waktu, tetapi Siung terlambat. Dia merasa bahagia melihat Hana mempersiapkan kejutan tetapi tidak merasa sepenuhnya senang karena dia meninggalkan Manar sendirian di rumah sakit. Siung merasa bersalah karena meninggalkan Manar di rumah sakit dan segera pergi untuk menjemputnya. Keesokan harinya, Siung bertemu Hana dan meminta maaf karena merusak kejutan ulang tahun yang telah dipersiapkan Hana. Meskipun Siung mengharapkan Hana akan sangat marah, Hana tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Sementara itu, saudara Hana menunjukkan lukisannya kepada seorang pengusaha yang akan membeli karya tersebut, tetapi pengusaha tidak terkesan dengan lukisan meskipun secara teknis bagus. Ketika saudara Hana mengkritik komentarnya, pengusaha mengatakan bahwa dia yang akan membayar dan memiliki hak untuk menilai kualitas lukisan. Malam harinya, Hana mencoba memasak, tetapi keterampilan masaknya terbatas. Siung membantu dan mengungkapkan bahwa ibunya yang mengajarinya memasak. Siung bercerita dengan sedih bahwa dia tidak merayakan ulang tahunnya lagi karena terbiasa merayakannya bersama ibunya, dan setelah kematiannya, dia membenci perayaan apapun. Hana merasa kasihan dan berusaha menghiburnya. Sementara itu, Hang pergi menemui saudara Hana dan menunjukkan lukisannya, tetapi saudara Hana tidak menyukainya. Hang kemudian mengajak saudara Hana keluar untuk membeli pakaian, dan ketika mereka pergi, Hang berniat untuk memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri saudara Hana dengan cara ini. Hang dan saudara Hana pergi bersama untuk melihat lukisan-lukisan tersebut, dan Hang melihat bahwa salah satu lukisan menggambarkan dirinya dengan ekspresi wajah panjang. Dia mencoba membuat lelucon untuk menghibur saudara Hana. Sementara itu, Siung bertemu dengan Manar, yang berusaha menarik perhatian Siung dengan sikapnya yang agak merendahkan. Siung menegaskan bahwa dia telah menolak Manar beberapa kali dan merasa bahwa dia tidak menghargai martabatnya. Manar tetap bertekad untuk terus berusaha mendapatkan Siung dan mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya pernah bersama saat kuliah sebelum Manar meninggalkannya demi kepentingan dirinya sendiri. Siung pergi untuk bertemu keluarga Hana dan merasa sangat gugup seolah dia sedang dinilai. Siung merasa tertekan dan cemas menghadapi kemungkinan pertanyaan mendadak dari mereka. Untungnya, Hang memimpin percakapan dan tidak memberi kesempatan kepada ayah Hana untuk bertanya banyak kepada Siung. Setelah itu, Siung mengungkapkan kekhawatirannya kepada Hana tentang bagaimana dia merasa kesulitan berinteraksi dengan keluarganya dan merasa tertekan. Hana menunjukkan video yang memperlihatkan Siung berjanji untuk memenuhi semua keinginannya. Siung mulai berpikir untuk mundur dari janjinya dan berusaha menarik perhatian Hana. Namun, saat mereka bertengkar mengenai telepon, saudara Hana tiba-tiba masuk dan merasa canggung. Saudara Hana merasa malu dan segera pergi, sementara Siung mengeluh tentang situasi tersebut. Hang kemudian mengajak Siung untuk melakukan hal yang sama, tetapi mereka melihat ayah Hana yang marah dan mengejar mereka. Ibu Hana mencoba melindungi anaknya, tetapi ayah Hana malah memukul suaminya juga. Siung dan Hana berlari menjauh, sementara Hana menjelaskan bahwa ayahnya memang dikenal suka berkelahi. Hang berbicara dengan ayah Hana dan mengungkapkan bahwa dia menyukai anaknya, tetapi ayah Hana merasa kesal karena dia menganggap anaknya masih terlalu muda. Ayah Hana marah dengan sikap anak-anaknya dan merasa tidak bisa menikah saat ini. Dia berbicara dengan istrinya dengan emosional. Hang kemudian berbicara dengan saudara Hana, mengatakan bahwa dia yakin ayahnya
menolak hubungan mereka karena Hana adalah seorang janda. Dia memberitahu saudara Hana bahwa jika ayahnya tidak menyetujui hubungan mereka, dia tidak akan melanjutkannya karena dia tidak siap untuk terus berada dalam hubungan yang dipandang buruk oleh ayahnya. Setelah itu, saudara Hana pergi menggambar dengan teman-temannya dan menolak makan sepanjang hari. Teman kerjanya memohon agar dia makan, tetapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia akan makan sendiri. Hang melihat kejadian ini dan merasa sakit hati, lalu pergi. Pada malam hari, Hang terus bernyanyi untuk mengeluarkan emosinya. Hana mengatakan kepada Hang bahwa dia menghargai bahwa Hang merasa kesal, tetapi tidak perlu berlebihan dengan suaranya yang indah. Hana kemudian mengeluh tentang ketidakamanan dan masalah psikologisnya. Keesokan harinya, di sebuah pesta kerja, Hana mengenakan gaun putih yang menawan dan menarik perhatian semua orang. Selama pesta, semua orang memuji penampilannya. Siung berbicara dengannya dan mengungkapkan ketidakpastian apakah dia terpesona oleh Hana atau karena dia menyihirnya. Mereka menikmati pesta bersama, menonton kembang api, dan Siung memberinya sebuah gelang sebagai hadiah. Keesokan harinya, Siung pergi bekerja dengan Hana dan menghadiri rapat. Selama rapat, pemilik perusahaan mengungkapkan adanya masalah besar dalam pekerjaan yang disebabkan oleh Waang. Dia bertanya kepada Siung apakah ada masalah antara dirinya dan Waang, dan Siung mengakui ada masalah tetapi berusaha menjauhkan masalah tersebut dari pekerjaan. Siung mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut, dan jika tidak, dia akan menanggung kerugian. Hana mendengar percakapan tersebut di perusahaan dan mendengar orang-orang berbicara tentang dirinya, mengklaim bahwa dia berpura-pura menjadi manajer yang cakap dan profesional, tetapi menyebabkan banyak masalah di tempat kerja. Kemudian, pemilik perusahaan berbicara dengan Hana dan memberitahu bahwa dia akan dipindahkan ke cabang lain. Hana merasa tertekan dan mengira bahwa dia akan ditinggalkan, tetapi pemilik perusahaan menjelaskan bahwa kehadirannya saat ini tidak menguntungkan karena karyawan terus membicarakannya dengan pandangan negatif. Saudara Hana berusaha untuk berdamai dengan Hang dan menjelaskan alasan di balik penolakannya terhadap makanan dari rekan kerjanya yang akhirnya diterima oleh Hang. Hana kembali ke rumah dan senang melihat bahwa mereka berdamai. Dia berbicara dengan mereka tentang apa yang terjadi di tempat kerja, dan Hang memutuskan untuk mendengarkan nasihat dari pemilik perusahaan dan pindah ke cabang lain karena karyawan akan terus membicarakannya di tempat kerja. Sementara itu, ayah Hana bertemu dengan Siung dan memberitahu bahwa dia akan selalu ada di belakang Siung, mendukungnya tidak peduli apapun yang terjadi. Dia menawarkan bantuan untuk masalah apapun, dan Siung merasa terkejut dengan perhatian dan dukungan tersebut. Siung bertemu dengan Hana dan tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan ayah Hana. Hana menjelaskan bahwa karena ayahnya menerima Siung, itu berarti dia benar-benar mencintainya dan siap untuk menjadikannya bagian dari keluarga. Siung meminta Hana untuk pergi makan malam di luar, dan di restoran, dia mengejutkan semua orang dengan meminta tangan Hana di depan umum. Namun, tiba-tiba, ekspresi wajah Siung berubah, dan Hana berpikir bahwa dia kecewa karena tidak membawa cincin berlian. Dia mengatakan kepada Siung bahwa cincin tidak masalah karena dia sudah memberikan gelang yang sangat dia sukai. Namun, Siung mengejutkan Hana dengan mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melangkah ke tahap pernikahan. Hana berpura-pura tidak terganggu dan mencoba untuk menenangkan suasana dengan bersikap santai, mengatakan bahwa masih ada waktu dan semuanya baik-baik saja. Setibanya di rumah, Hana berbicara dengan Hang melalui pesan, memberitahunya tentang apa yang terjadi dan Hang menyarankan agar Hana menjauh dari Siung karena tampaknya dia tidak berniat melanjutkan hubungan mereka. Hana memutuskan untuk memberikan waktu kepada Siung dan tidak terburu-buru. Siung kemudian mengunjungi rumah Hana dan bertanya apakah dia masih merasa marah. Hana mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak peduli tentang masalah tersebut. Siung meminta maaf dan mengakui bahwa dia menghadapi banyak masalah psikologis yang membuatnya sulit untuk mengambil langkah besar seperti pernikahan. Hana memahami situasinya dan mencoba untuk mendukungnya sebanyak mungkin. Keesokan harinya, Siung berhasil menyelesaikan masalah di tempat kerja yang disebabkan oleh Waang. Waang marah kepada asistennya karena Siung telah berhasil keluar dari masalah tersebut. Siung merayakan pencapaiannya dengan Hana, yang merasa bangga karena Siung berhasil menyelesaikan masalah dan membuktikan kemampuannya. Namun, Lubna memberitahu Hana bahwa Siung akan pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Hana terkejut karena Siung belum memberitahunya. Pada malam hari, Siung menjelaskan bahwa investor mengharuskan dia untuk bepergian ke cabang luar negeri, dan dia setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hana merasa marah dan berkata bahwa semua orang tahu kapan dia akan pergi. Keesokan harinya, Siung berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Hana dan menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk membuatnya khawatir dan telah berhasil menyelesaikan masalah tanpa harus pergi. Dia meminta maaf dan menjelaskan situasinya. Siung akhirnya bisa memperbaiki hubungan mereka. Di sisi lain, Wang merasa terpuruk karena tidak berhasil mengalahkan Siung dan meminta maaf kepada Hana atas pengkhianatannya. Hana mengatakan bahwa itu semua sudah berlalu dan tidak masalah lagi. Pada malam hari, Hana bertemu dengan Siung seperti yang diminta dan mereka berdiskusi lebih lanjut. Siung akhirnya bisa mengatasi masalah psikologis
psikologisnya terkait pernikahan dan melamar Hana. Jika kamu suka serial hari ini, jangan lupa untuk memberi like, berlangganan channel, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.